para kandidat mana-mana aja yang sudah mendaftar? Boleh abang terang? Ya, di partai kita ada 9 orang yang mendaftar. Mulai pendaftaran kita tanggal 10. Jadi kita tutup kemarin pendaftarannya di tanggal 17. Nah, tanggal 20 sampai tanggal 24 itu pengembalian berkas. Ya. Salah satu yang sudah mengembalikan berkas adalah Pak Vincent bersama Pak Markus Hamid. Nah, Pak Vincent ini sebagai bupatinya, Pak Markus Hamid sebagai wakil bupati yang mengembalikan berkas dengan waktu yang sama. Berkas untuk jam 1 nanti Pak Jengkiu Sinyor, apakah dia sebagai bupati atau sebagai wakil bupati kita belum tahu, karena berkasnya belum sampai ke kita. Berkasnya akan jam 1 nanti dikembalikan. Yang lain juga ada yang wakil, ada yang bupati. Untuk komunikasi politik sendiri dengan para partai-partai atau dengan para kandidat bacalon sendiri bagaimana bang dari Partai Hanura sendiri untuk komunikasi politik? Untuk komunikasi politik kita belum ada, karena di 9 calon ini kan dia akan mendapat rekom itu hanya satu, baik itu bupati maupun wakil bupati, sehingga komunikasi politik ya kita biasa saja di apa yang disampaikan oleh calon, bahkan apa yang disampaikan oleh ketua DPC. Untuk legislatif kita kebetulan di 2024 ke 2029 ini ada 4 kursi. Nah, setiap dapil 1 kursi, cuma dapil 4 yang tidak mendapat kursi. Dari 4 kursi sendiri, apakah dari para kandidat dari Hanura atau kader Hanura sendiri ada yang mencalonkan diri untuk jadi balon atau Nah, kita untuk kader sendiri itu belakangan saja, karena itu penilaian dari ketua DPD dan DPP. Nah, ini semua berkas ini nanti dikembalikan. Kalau DPP menginginkan kadernya maju, ya kita siap. berarti sejauh ini belum ada dari DPP untuk mengajukan atau mengusulkan dari para pengurus kader Partai Hanura sendiri untuk dilanda? Ya, DPD dan DPP itu memprioritaskan sebenarnya terhadap kader. Namun bagi kader yang sudah siap, apabila kader itu tidak siap, maka kita ambil dari para calon yang ada di Kabupaten Landak. Kita hanya menyampaikan dengan DPD saja bahwa apabila diminta oleh DPP, kita siap maju. Nah, apakah di bupati atau di wakil bupati. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi, karena belum ada pertemuan semua DPC yang ada di Kalimantan Barat, khususnya untuk di DPD dan di DPP. Baik, mungkin terakhir, apa harapan dari Partai Hanura sendiri nanti suatu saat apabila rekom itu nanti diberi salah satu kepada bacalon sendiri, mungkin apa harapan kepada bacalon atau yang tidak direkom oleh Partai Hanura sendiri walaupun sudah mendaftar di Partai Hanura? Ya, kita komunikasi dengan DPP untuk kader dan untuk non kader. Nah, seandainya kader yang maju, apakah dia wakil atau bupati, karena dia dari 4 kursi. Dan kalaupun tidak, itu nanti akan dikembalikan, kita melihat terhadap calon-calon apakah itu standarnya merakyat, ada sistem pemimpinannya, bahkan kita lihat sampai di situ apakah calon ini sudah merakyat, pertimbangannya apakah calon ini sudah merakyat. Nah, tapi pada dasarnya sekarang ini semua calon bakat yang terbaik. Artinya dengan Ya, selama kita selama kita menerima pendaftaran, bahkan mereka mendaftar sesuai dengan visi dan misi. Kita lagi mempelajari beberapa
hari, bahkan sampai kita membawa pendaftaran mereka ini kepada DPD melalui DPD maupun di DPP, ya kita lihat syarat-syarat yang apakah dia merakyat, ada kepedulian dengan partai, supaya tidak partai yang mengusungnya tidak sia-sia untuk membangun bangsa dan negara ini, khususnya rakyat Kabupaten Bandar. Tadi abang sebutkan mungkin bisa terakhir salah satu syarat bacalon yang direkom itu apa kriterianya? Kriterianya, ya kita secara umum saja apa yang kita keluarkan syaratnya. Namun nanti setelah kita menyampaikan dengan DPP, kriteria-kriteria juga yang telah disampaikan oleh visi dan misi, dilihat dari polling juga, DPP akan memberi rekomendasi kepada pencalon itu sendiri.